Santapan Harian Jumat 7 Januari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam terang firman-Mu kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sahabat Santapan Harian, pada zaman modern, hujan bukan lagi hal yang aneh. Bahkan sains mampu menghasilkan hujan buatan. Namun pada zaman kuno dan dalam kerajaan Ahab, penguasa hujan jelas adalah Baal. Jadi ketika Elia berkata kepada Ahab, "Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Hal itu merupakan pemberontakan. Sebab Elia berkata demikian demi Allah Israel, sedangkan Raja Ahab menyembah Baal. Hal itu jelas bertolak belakang. Tetapi Allah yang disembah Elia membuat cerita menjadi terbalik. Sungai Kerit memberi minum Elia, dan burung gagak datang membawa roti baginya. Seperti kisah Israel yang bertahan dengan mana di padang tandus, hanya Allah yang sanggup melakukan hal itu, bukan Baal. Namun, Baal modern jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan yang disembah Ahab. Uang, kekuasaan politik, bahkan kehebatan sains dapat membuat hati orang beriman ciut. Bukan hanya air hujan, melainkan juga pulsa, kuota, kepeng digital, dan roh elektron yang mengalir dalam jagat internet. Pada masa kini, seorang remaja dapat mencari sesuap nasi dengan mengalirkan konten digital lewat media sosial yang mendatangkan bayaran iklan. Dalam kehidupan modern seperti sekarang inilah, umat percaya menjadi terlempar. Namun, tantangan kita tetap sama. Setia mengikut Tuhan dan firman-Nya, bahkan ketika kita tak mengerti cara kerjanya. Disinilah letak dilemanya. Allah menuntun Elia dengan hal yang sederhana, yaitu minum dari air sungai Kerit
dan makan roti yang dibawa burung gagak. Pada zaman modern yang melejit serba instan, kita sering tak sabar lagi menunggu Allah dan mengikuti jalannya yang dianggap terlalu berliku. Namun iman justru sering bertumbuh dalam krisis kemarau panjang. Tantangan masa pandemi membuat kita, orang beriman, terpaksa undur ke balik tembok dunia digital, menunggu kapan badai akan berlalu. Tak ada kepastian, namun tantangan kita tetap sama, yaitu setia mengikut Tuhan dan firman-Nya. Mari kita belajar dari Elia yang mau pergi dan melakukan firman Tuhan sambil memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tetap cinta kepadamu ya Allah, walau badai datang menerpa. Kami tetap cinta kepadamu ya Kristus, walau gelombang datang menerpa. Kami tetap setia. Kami persembahkan seluruh hidup kami untuk melakukan firman-Mu, melayani-Mu, dan juga mengasihi sesama. Kami tetap setia untuk selamanya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berjanji. Amin.